Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Semoga perjumpaan kita, perkumpulan kita mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar fikih. Belajar fikih di mana kita akan belajar fikih niku napa ta, Pak? Fikih menika ketentuan-ketentuan ya di dalam beribadah ya yang diistinbat atau disimpulkan dari dalil. Artinya kita akan belajar ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan syariat atau amalan ibadah. Nah, kemarin panitia meminta membahas bab wudu. Bab wudu itu pembahasannya panjang, saya bingung. Sebelumnya mohon maaf ya, tidak bisa jawab karena saya sendiri bingung. Bingung bukan berarti bingung apa yang diisikan materinya kurang materi, bukan. Justru malah bingung dari mana akan memulai ya. Karena kalau kita mau belajar wudu misalkan ya, kalau kita mengikuti pembahasan para ulama pasti runtut. Dan saya biasanya kalau ngaji fikih itu pasti runtut dari awal. Betul-betul dari awal. Namanya bab toharoh. Wudu itu bagian dari toharoh ya. Wudu itu bagian dari toharoh. Artinya ketika kita mau bersuci itu tidak hanya pembahasan persoalan wudu. Ketika jenengan mau wudu meniku pakai nopo? Pakai apa? Kriteria air yang boleh digunakan untuk wudu apa? Bersih dan suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Ngertos benda-benda najis? Kriteria benda-benda najis tahu? Artinya pembahasannya panjang. Istafet ya. Kami ya, di beberapa tempat memang saya sendiri biasanya ngaji bareng itu ngaji fikih Bu ya. Jadi dari awal, bahkan sebelum ngaji fikih biasanya ada muqaddimah. Muqaddimah itu seperti pendahuluan dulu. Pendahuluan itu biasanya kalau pertemuan ada sampai 5 kali pertemuan ya. Dalam satu kali pertemuan durasi antara 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu ada 4 sampai 5 kali pertemuan untuk belajar muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan supaya nanti
tidak terjadi kebingungan ketika kita belajar fikih. Karena ketika kita belajar fikih, ya, kita akan menyampaikan satu persoalan ini dari sudut pandang tidak cuma satu arah, tapi dari arah yang lain. Artinya benar-benar belajar. Gitu. Kalau memang cuma sekedar seperti di TPA bisa selesai. Wudu, tata cara wudu kita kasih contoh, selesai. Ini wudu yang baik. Ya, benar menurut siapa? Ya kan? Karena nanti kalau kita belajar fikih, paling tidak kita harus kenal 4 mazhab. Tahu 4 mazhab? Siapa? Sinten, Bu? Urut dari yang paling tua siapa? Yang paling awal? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya. Artinya prosesnya jauh panjang, makanya saya bingung. Ini saya mulai dari mana gitu. Kalau langsung wudu ya bisa, nanti kita akan bukakan dulu langsung bab wudu. Wudu itu kan kita beramal ibadah itu ada syarat, ada rukun. Nanti ada sunnah. Syarat, rukun, sunnah nanti diperbincangkan oleh para ulama panjang. Kalau kita belajar seperti di sekolahan ya mungkin cuma dibaca syarat-syarat wudu 1, 2, 3. Sedangkan kita belajarnya bukan seperti itu. Syarat-syarat wudu apa saja, dasarnya apa? Ada enggak pendapat yang lain yang berbeda dengan pendapat ini? Oh ada. Pendapatnya apa? Dasarnya apa? Kita sampaikan nantinya. Kalau saya fikih seringnya seperti itu, pengennya seperti itu, biar apa? Pendengar atau kita belajar ini, dengan kita belajar akan memiliki wawasan yang lebih luas. Luasnya wawasan seorang muslim ini akan mempengaruhi sikap. Bagaimana menyikapi ketika terjadi perbedaan pendapat. Ketika wawasannya luas, dia akan bisa bersikap. Bagaimana saya mensikapi hal tersebut? Karena kita tahu ilmunya. Ya, pengen kami seperti itu. Ya. Coba nanti akan kita sampaikan ini yang dimaui dari wudu atau dari bab thaharah. Kalau langsung wudu tidak apa, kita akan bahas bab wudu. Nanti masalah air kami anggap tentang air, tentang najis itu sudah paham. Ya, air itu ada berapa macam, bagaimana pendapat para ulama. Seperti air di kamar mandi biasanya kan air terkena air di bak mandi itu tercampur dengan sedikit air sabun. Ya, air yang semacam itu boleh tidak kita gunakan untuk berwudu? Boleh atau tidak? Tidak alasannya apa? Boleh alasannya apa? Loh kan kalau kita di dalam Islam itu tidak ada kira-kira, Bu. Di dalam Islam itu ketika disampaikan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak berdasarkan qala Allah Ta'ala. Kalau tidak ada qala Allah Ta'ala apa? Dasarnya umat Islam dalam menentukan hukum apa? Aduh banget, Bu. Jauh. Padahal kita perlu belajar itu, perlu paham. Dalam menentukan apa? Ini halal atau haram, dasarnya umat Islam itu apa? Ada Al-Quran. Terus sunnah. Terus apa lagi? Hadis kali sunnah niku sami. Napa meleh? Halo? Ada ijma. Enten meleh napa? Ada kias. Ya. Kalau kita langsung belajar ke bab wudu, kami anggap hal semacam ini sudah paham. Ya. Oke, sekarang kita belajar bab napa penake, Bu? Kula manut, Bu. Bab thaharah nggih. Thaharah kalau kita belajar bab thaharah, kita belajar dari bab. Kenapa kita harus belajar thaharah dulu? Kita harus paham dulu, tahu alasan. Ngapa sih Mas dadak belajar thaharah wong neng TPA ya wis rampung misalnya. Tapi prakteknya seperti apa? Kan begitu. Kenapa kita perlu belajar thaharah? Bahkan di sini penulis ini kitab yang biasa kami pakai ya. Biasa kami pakai kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami. Ini kitab ringkasan. Ini kan seharusnya ada sekitar ada lebih dari 8 jilid. Ini diringkas menjadi 3 jilid. Pakai jilid yang pertama ini pakai ringkasan ya. Kitab yang dikarang oleh Dr.
Wahbah Az-Zuhaili, kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami, kitab fikih. Ini pembahasannya lengkap panjang, Bu. Bab wudu, bab toharoh ini ada sekitar hampir 150 halaman. Ini cuma bab toharoh. Ya, di sini disebutkan, tidak apa-apa. Kita ala kulli hal bismillah, kita awali dari awal, Bu, ya. Semoga nanti kita sabar sedikit demi sedikit, karena kalau kita langsung digerujuk itu, Bu, ibarat seperti ini, Bu, ya. Botol ini kita gerujuk satu ember. Yen tutupe gur sakmene, bolongane gur sakmene, sing sak ember mau sing mlebu pinten, Bu? Ya kadang sak botol, kadang akeh sing brojol kan gitu. Tapi ketika kita siram, ya sak ember tapi nyiramnya dikit-dikit, sekedhik-sekedhik. Apa yang terjadi? Suwise kebak, kan ngoten, sing kutah sekedhik. Karena apa? Menuntut ilmu itu kalau Imam Syafi'i di antara syaratnya ya tulu zaman, waktunya lama. Kapan saya mau nuntut ilmu? Kapan selesainya? Tidak cukup cuma sampai S3 profesor, belum cukup. Harus terus sampai mata. Sampai kapan? Sampai liang lahat, terus belajar. Bahkan usia ini kalau mau dihabiskan untuk belajar ilmu Islam kayak era kemput, Bu. Tidak akan selesai. Ya kita sebutkan wal bada'u bit taharati, dan kami memulai pembahasan kita itu dengan pembahasan bersuci, ya. Lisa babaini, itu disebabkan karena dua sebab, ya. Kenapa kita belajar fikih khususnya itu lebih kepada bab toharoh dulu tuh kenapa? Kenapa tidak harus langsung belajar sholat? Kan gitu. Kenapa tidak langsung ujuk-ujuk sholat? Kenapa tidak langsung ujuk-ujuk puasa? Nah di sini disebutkan kaunuha syaratan li sihhatis sholati. Karena bersuci itu, kenapa kita harus belajar bersuci? Karena bersuci itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak tahu bersuci, kemudian sholat, ternyata ada najis dalam diri kita, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Bahaya mboten? Bahaya. Kita harus jengkang-jengking ternyata mboten sah. Kan berbahaya. Makanya di sini disebutkan oleh beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili, syarat pertama itu ketika kita kenapa belajar toharoh, sebabnya yang pertama karena memang syarat sahnya sholat itu adalah bersuci. Makanya kita harus membahas unsur-unsur yang berkaitan dengan bersuci atau toharoh, supaya kita tidak salah nantinya, supaya kita tidak keliru dalam persoalan bersuci. Selanjutnya yang kedua, wali annal Islam kullahu yaqumu ala taharatil hissiyyati zahiriyyati awil madiyati wa hiya an-nadhafah. Ya. Syarat ataupun sebab yang kedua, kenapa kok kita bahas tentang toharoh, tentang bersuci? Li annal Islam, karena Islam itu ya, kullahu, semuanya yaqumu ala taharah, dibangun di atas kesucian. Karena Islam itu dibangun di atas kesucian. Seperti masalah suci taharah, ya. Antum ketika seorang wanita haid boleh enggak masuk masjid? Boleh enggak? Nah, itu nanti yang kita bahas. Kajian seperti ini boleh enggak wanita haid masuk masjid? Karena kaitannya sama kesucian. Darah yang keluar dari seorang wanita itu ada berapa macam? Ini ibu-ibu loh, Bu. Ya. Kok malah pinter ustadz piye? Saya ngalami padahal ibu. Ya. Ya nanti yang akan kita bahas seperti ini. Makanya li'annal Islam, karena Islam itu yaqumu 'ala taharah kullahu, ya. Dibangun di atas kesucian, ya. Al-zahiriyah, yang nampak, yang terlihat. Makanya ada syariat wudu, ada syariat mandi. Syariat itu ajaran tuh, Ada aturan wudu, ada aturan mandi. Karena apa? Untuk menjaga kebersihan, ya. Kalau orang-orang non muslim mungkin biasa tidak mandi misalkan, walaupun ada juga yang mandi. Artinya tidak ada kewajiban. Kalau di dalam Islam nanti mandi ada pembagiannya. Ada yang mandi itu hukumnya wajib, ada yang mandi hukumnya
sunnah, macam-macam. Ya, itulah nanti pembahasan tohara. Oh ternyata panjang Ustaz, panjang banget. Bahkan 1 tahun itu mungkin kita bahas tohara. Itu pertemuan rutin 1 pekan sekali. Bahas tohara. Makanya saya juga bingungnya gini, ketika nanti saya tanya kan katanya suruh menyampaikan runtut Pak ya. Saya bingungnya isian runtut ya, kemudian nanti jadwalnya saya tanya rutin atau tidak. Rutin tapi berselang 2 bulan sekali. Berarti jedanya panjang. Kira-kira cik kelingan ora Bu? Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pembahasan sing ndi to Mas. Makanya saya bingung ini kita isi gimana ya. Makanya saya tawarkan kalau memang tadi sudah kita iyakan ya kita akan bahas dari awal. Ala kulihal kita nikmati, ala kulihal kita syukuri. Kalau Ustadz, kalau saya sendiri gitu Bu, ya kita syukuri. Walaupun ketemu 2 bulan sekali nantinya alhamdulillah masih bisa ketemu dan kita belajar bareng daripada tidak sama sekali gitu. Jadi tidak usah bingung, nyantai mawon ya. Jadi yang kedua ini wahya an-nadzafah. Makanya Islam itu mengajarkan kebersihan karena kebersihan di antara kesucian itu adalah bentuk dari kebersihan atau kebersihan itu bentuk dari kesucian. Islam itu mengajarkan kebersihan, Islam itu mengajarkan kesucian. Makanya kalau kita usahakan kita menjadi umat yang sebagaimana kriteria agama tersebut. Agama Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Tapi kenapa yang menjaga kebersihan itu justru malah yang paling kuat, lebih kuat menjaga kebersihan itu orang Islam atau non Muslim? Seringnya malah omahe cek resik sing non Muslim resik omahe, walaupun sing non Muslim kemproh nggih kathah we. Tapi tidak semuanya kan begitu. Sing Muslim nggih resik enten, tapi ketika dipresentasikan gitu kok kayaknya gitu, seolah-olah mereka yang lebih menjaga kebersihan. Padahal kebersihan itu adalah bagian dari ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Wa taharatul ma'nawiyah, dan Islam itu dibangun di atas kesucian secara maknawi. Ya. Suci tidak hanya suci zahir yang nampak saja, tapi juga suci yang tidak nampak batin, maknawi, ya. Wahya taharul qalbi, yaitu kesucian hati, wan nafsi, dan kesucian jiwa. Jadi Islam itu kita sholat, tapi hati kita tidak suci. Dalam artian suci itu bersih dari, disebutkan di sini, wan naqa'us sarirah minal amradil ma'nawiyah. Akan suci itu artinya bersih atau bersih dari penyakit-penyakit hati, seperti hasad, seperti iri, seperti ketidakikhlasan. Itu kan penyakit hati. Kan tidak ikhlas itu kan karena bisa jadi karena iri dan lain sebagainya. Aku teko kandik ben ora tau itu durpres misalnya ngoten niku. Lah kan sing teko lagi pisan langsung itu durpres. Itu kenapa? Akhirnya muncul ketidakikhlasan. Kan ngoten. Ketika ketidakikhlasan ini akan berimbas pada apa? Kesucian hati ini ketika tidak suci akan berimbas sama. Pahala atau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ketika kita beribadah masih ada penyakit hati. Oh, saya misalkan datang pengajian untuk mendapatkan durpres. Kalau di tempat saya ini kan durpresnya mboten mriki. Enten. Oh, enten. Enten durpresnya napa, Bu? Sing apik, Bu? Paling sabun ya, Bu ya. Mosok goro-goro sabun pahalane ilangan ngoten. Kalau di tempat saya durpresnya kemarin napa? Kipas angin. TV Bu ya, ngose. Niki rencana kulkas Bu. Nggih, mesin cuci. Besok kemarin tuh sudah ada setrika, kipas angin. Masya Allah. Lu berarti itu marake jamaah niate mboten ikhlas. Itu memang kita adakan awal-awal untuk menarik
jamaah. Jane sing ngaji ku sing butuh sinten, Bu? Sing butuh takmire napa jamaah? Jane kan jamaah, Bu. Tapi karena jamaah wangel ngiram, Bu. Dan takmir itu mikir gimana caranya biar umat menika gen mudeng agami Islam, agamane Islam neng kok mboten ngertos aturan Islam kan mesake kan ngoten. Akhirnya takmir mikir muter otak iki piye carane. Ya wis dikek idur presiden seneng sik. Urusan ikhlas ra ikhlas sing penting gen teko sik lah itu tausiah, angsal tausiah dapat tausiah lama-lama bisa memperbaiki hati kan ngoten. Kan bisa berubah, Bu. Insyaallah kita yakin, optimis pasti bisa berubah. Jadi kita awali gitu dulu, Bu. Jadi hadiahnya kipas, hadiahnya. Ya pertama sabun ada berapa 5 sabun, nanti hadiah utamanya kipas, hadiah utamanya napa? Magicom, ada setrika. Kita biar semangat. Dan yang datang alhamdulillah banyak sampai 100-an ya. Dan rencana suatu saat akan kita hentikan. Ya, kalau sudah mapan entek bubar ya wis berarti akan tersaring mana orang-orang yang benar-benar ingin menuntut ilmu. Leres mboten? Akan tersaring orang-orang yang ngrasake oh ternyata itu ilmu ki penak itu nggih. Enten perubahan, enten bentenipun antaranipun angsal ilmu lan boten angsal bablas. Ya, niku ternyata raose nggih benten. Mengke sing tenanan merasakan nikmatnya menuntut ilmu pasti akan datang lagi. Ya. Kula pun nate ngisi, Bu, ngisi di daerah dalaman itu cuma mustamiknya awal-awal dulu masih kuliah itu cuma 5 orang. 5 orang alhamdulillah kan kuliahnya dekat sana, Bu, Waru ke dalaman itu paling 10 menit. Jadi enggak terlalu jauh. Situ ngisi kajian itu cuma 5 orang. Sejak tahun 2012, Bu. 5 orang. 5 orang, 10 orang sing teko gelangan, Bu. Kadang gur 5, bahkan pernah 3. Dilakoni mboten? Dilakoni. Sing penting bismillah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat 3 orang. Kita bismillah saja. Akhirnya apa? 3 orang ini mungkin merasakan nikmatnya ilmu. Getok tular dari mulut ke mulut. Sampai semakin kesini bertambah, Bu. Niki terakhir berarti dari 2012 ini 2023 pun pinten tahun? 11 tahun, Bu. 11 tahun alhamdulillah ada peningkatan, Bu. Dari 5 sekarang pun enten pinten 150 bahkan kadang 160 perkembangan. Itu sudah mengadakan lagi di hari Ahad. Sebelumnya masjidnya cuma kosongan, Bu. Akhirnya ada kegiatan. Umat itu ternyata ketika sadar butuh ilmu, merasakan nikmatipun ilmu niku pengen. Akhirnya hari Ahad seperti ini ada kajian itu yang hadir sekitar 300 sampai 400. Niku nggih enten perjuangan nggih. Nek ben awale nggih enten sayur gratis. Ha ngoten. Bareng ngeten iki enten dipajang ten mriku sayur gratis. Lho dite kok ngendikane takmir mboten. Dite nggih kengene jamaah. Orang-orang yang ingin berbagi, Ustaz aku pengen bagi 10.000, 20.000. Tak tukoke kambil Ustaz, kambil sekilo. Sak bagor misalnya. Enten sing ngoten niku. Jadi ada yang berinfak seperti itu. Nanti dibagikan, silakan setelah pengajian mengambil sayur secukupnya gratis. Watah sing dugi, Pak. Dari 200, pertama 150, 200, 300, terakhir hampir 400. Bukan berarti kita bangga dengan jumlahnya, tapi apa? Itu indikasi kalau umat itu ketika kenal ilmu insya Allah akan menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi memperbaiki hati di dalam Islam itu juga diperhatikan. Kesucian hati itu menjadi syarat diterimanya amalan ibadah. Tiang ibadah menika yen boten ikhlas, boten pados ridhanipun Allah Ta'ala, akibatipun napa? Ibadahipun menika mboten ditampi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Minal amradil ma'nawiyyati kal haqqi wal hasadi. Dan penyakit hati atau penyakit hati secara maknawi itu seperti hasad, iri, ya.
ujub, berbangga diri, takabur, ya, ihtikor, meremehkan orang lain, itu penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Wa qila al ma'nayaini yuhaqqiquhuma at-tatahhur. Jadi dua makna tadi memang syarat, ya, diterimanya kesucian, diterimanya amal ibadah. Syarat bersuci, sholat misalkan, itu juga harus bersuci, harus suci. Tidak cuma suci badan dengan berwudu atau mandi, bukan. Tapi juga tidak hanya sekedar itu, tapi juga suci hati. Ketika kita bertakbir itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau untuk yang lain. Sholatku untuk Allah atau untuk yang lain. Ibadahku untuk Allah atau untuk yang lain. Ya. Kalau untuk yang lain berarti itu pertanda apa? Ibadah kita, wah ini muspro, akan sia-sia. Wat taharatul maqsudah huna, adapun bersuci dalam hal ini maksudnya apa? Ialah suci dalam artian suci badan, ya. Yang makna dhahiri, yaitu al-mutahhiraini wa humal ma' wat turab. Kita akan belajar tentang bersuci menggunakan air, bersuci menggunakan selain air, alat untuk bersuci napa? Debu napa pasir napa tanah. Jenengan saged tayamum kalih debu. Saged. Debu menika kan bledug. Yen tayamum ngagem bledug napa ngagem tanah? Sing bener sing pundi? Tanah napa bledug? Nah, bledug. Ya nanti ya, bledug iki kados bledug ngeten niki, Bu. Niki enten bleduge mboten? Tayamum ngeten niki sah mboten? Enten mboten? Ketok. Rasulullah itu mencontohkan menggunakan apa? Tanah atau debu? Bledug. Nah itu nanti akan kita bahas. Insya Allah pembahasan kita seperti itu, ya. Kita nanti bahas tentang toharoh, tentang berwudu, tentang mandi, hal-hal yang berkaitan tentang mandi, tentang wudu, tentang air. Kemudian apa? Tentang tayamum. Karena tayamum menika kaitanipun kalih napa? Tanah, ya, atau pasir. Ala sifatil masru'ati fi izalatin najasatil madi. Kita membersihkan sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad berarti sing dinut sinten? Nabi Muhammad. Piye carane ngresiki? Oh sing sah niku ngeten niki. Sehingga nanti dari Nabi Muhammad menika diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh para ulama. Nanti ulama akan mentafsir, merinci. Oh ada syaratnya, itu namanya syarat. Oh itu namanya rukun. Oh itu namanya sunnah. Oh itu namanya hukumnya makruh. Itu nanti pembatal ibadah. Itu sudah diterangkan oleh para ulama. Termasuk wudu, termasuk bersuci. Nanti ada syaratnya, kemudian ada rukunnya, ada sunnahnya, enten hal-hal yang makruh hukumnya, enten hal-hal yang membatalkan kesucian. Itu yang akan kita bahas. Panjang mboten? Duh banget tuh Oh ternyata panjang pembahasan baru bersuci ini. Kita lanjutkan. Bersuci pun yang akan kita bahas nanti kesucian badan, kesucian pakaian, dan kesucian tempat. Kan syarat suci itu tidak cuma badan tok, tapi juga pakaian. Kemudian kesucian tempat. Nah, kalau kita tidak tahu kan membahayakan amalan ibadah kita, ya. Maka pembahasan yang pertama di sini tentang toharoh yang dibahas pertama anwaul miyah. Bab toharoh nanti kalau pengen ngerti pembahasan toharoh apa saja toh Ustaz, banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Macam-macam air dan ketentuan-ketentuanipun, ya. Kemudian
Wadah namine wudu kan boten mungkin langsung grojok saking langit. Nggih napa nggih? Mesti diadai ember, diadai manci, enten tandon, kan ngoten. Nanti ada kriteria yang wadah yang boleh dan wadah yang tidak. Niku pun diatur di dalam Islam. Kemudian izalatun najasah, tentang cara menghilangkan najis niku carane pripun? Cukup dikepiur tok napa disiram napa dikudu dikeruk, kudu disikat, yen disikat mboten ilang niku carane pripun, kan ngoten. Wa bayanuha, dan penjelasannya. Kemudian adab qadhaul hajah, yang berkaitan dengan najis itu tentang qadhaul hajah, buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Karena ketika kita sembarangan buang air besar, buang air kecil, kemudian kita sholat, ya, sholatnya sah enggak? Tidak sah walaupun sudah berwudu, karena dia tidak dalam kondisi suci. Makanya kita perlu tahu, loh yang diajarkan di dalam Islam itu apa? Adab-adab qadhaul hajah, adab-adab buang hajat. Oh, ada adabnya, Rasulullah sudah mengajarkan. Dan di dalam ajaran Rasul menika pasti mendatangkan kebaikan. Ada nanti hikmahnya. Kenapa kok Rasulullah ketika buang air kecil itu jongkok, kan begitu? Oh, ternyata secara kesehatan ada pengaruhnya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian pembahasan selanjutnya baru setelah itu buang hajat, baru wudu. Cara membersihkan buang hajat tadi gimana? Kemudian terus kita bahas wudu. Setelah wudu kita akan bahas tentang keutamaan wudu apa. Kemudian pembatal wudu itu apa? Syarat-syarat wudu itu apa? Rukun wudu itu apa, akan kita bahas. Wal mashu al khufain tidak perlu kita bahas. Mashul jawrabain juga tidak perlu kita bahas, kayaknya tidak terlalu penting buat panjenengan ya. Al-ghuslu wa anwa'uhu, kemudian mandi. Ternyata mandi lo diajarkan di dalam Islam. Mandi tidak sembarangan mandi. Kita mandi mendapatkan pahala karena mandi berarti itu bagian dari amalan ibadah. Macam-macam mandi, hukum-hukum mandi dan ketentuan mandi. Baru tayamum, setelah tayamum nanti kita bahas al-haidhu wal istihadatu wan nifasu. Darah wanita ada 3 macam. Napa? Haid, nifas, kemudian istihadah. Ngertos darah istihadah, Bu? Lho mboten ngertos dengan darah istihadah. Wanita masih keluar darah dan dia wajib sholat. Namanya pun darah istihadah. Lan jenengan pripun iki? Sholatipun pripun? Gimana sholatnya? Ya kan? Darah istihadah itu darah wanita masih keluar darah dan dia wajib sholat masihan. Itu namanya darah istihadah. Dereng ngertos? Nah, maka insya Allah kita akan belajar sedikit demi sedikit. Itu tadi pembahasan yang akan kita bahas insya Allah. Sekarang kita masuk pembahasan air. Masih ada sekitar kurang lebih 20 menit. Anwa'ul miyah wa hukmu kullan nau'in. Macam-macam air, karena kita bersuci kan menggunakan air, berarti kita perlu tahu dulu air yang boleh kita pakai, air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena tidak semua air itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Al-miyahu arba'atu anwa'in. Air itu ada 4 macam. Nanti masing-masing akan dijelaskan hukumnya dan ketentuannya. Ya. Air itu ada 4 macam. Ma'un tahurun, wa ma'un musta'malun, wa ma'un ikhtalata bi syai'in tahirin, wa ma'un mutanajjisun. Ya. Air itu yang pertama ada air yang suci, ya. Air suci. Kemudian yang kedua air musta'mal. Nanti kita terangkan satu-satu. Yang ketiga air yang bercampur dengan benda suci. Seperti tadi misalkan apa?
sabun di bak mandi, di ember misalkan, karena kita mandinya di kamar mandi, ada cipratan air mandi kita. Akhirnya air bak mandi itu sedikit warnanya tercampuri dengan air sabun kita. Itu namanya air bercampur dengan benda sesuatu yang suci, karena sabun itu kan suci, bahan-bahan sabun tidak ada yang berasal dari benda najis, berarti kan hukumnya suci, sabun tersebut suci. Ya. Kemudian yang keempat, wa ma'un mutanajjisun, air yang bercampur dengan benda najis, namanya air mutanajjis. Jadi sebenarnya airnya suci tapi bercampur dengan benda najis. Contoh, ten ember kecemplungan telek tikus. Wudu mboten? Wudu wae Mas, ngopo eman-eman dibuang. Eneng wae. Itu kan perlu ilmu, ya. Seperti misalkan ember, sak ember Bu nggih. Delalah kok kecipratan pipise putu nopo anak ten mriku. Ngerti kan nyiprati ngoten. Sithik gur sak tetes ten ember. Embere banyune dienggo napa mboten? Apa dibuang? Saithik lho Bu. Niki musim kemarau nang Suwado. Dibuang napa tinggi? Nah, nanti akan ada pembicaraan, ada penjelasan dari para ulama. Makanya ketika kita belajar nanti akan semakin tahu. Oh gitu toh Ustaz, oh gitu toh Ustaz. Yang pertama kita bahas ya, air suci, ya, tohur, ya, air suci, atau sebagian ulama juga menyebutnya air mutlak. Apunten Bu, ini mau bar subuh ya langsung ngeter. Jadi bar subuh sampai pulang, ya pun pada subuh sudah mulai langsung sampai jam 6 langsung persiapan ten mriki terus ngapunten yen kadang terlambat ya. Itu biasanya memang estafet bar niki nggih enten acara meleh ucit-ucitan. Jadi ngapunten kadang telat. Biasanya ada salah satu yang terlambat. Karena kan bar ngisi ndak. Biasanya kalau saya bar ngisi pada subuh ada tanya jawab. Kita lanjut ya, yaitu air suci atau air mutlak. Air suci ini atau air mutlak ini hukumnya apa? Tahirun bidzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air mutlak atau air suci ini hukumnya suci secara zatnya, airnya suci ya, dan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau bahasanya mazhab Syafi'iyah itu biasanya suci dan menyucikan. Jadi airnya suci dan menyucikan. Artinya bisa kita gunakan untuk bersuci. Karena nanti ada macam air yang lain suci tapi tidak bisa mensucikan, itu ada. Ya. Wa huwa ma'us sama'i min matarin aw thaljin aw baradin. Contohnya apa? Air yang suci dan mensucikan itu di sini disebutkan oleh beliau ma'us sama, yaitu air langit. Air yang turun dari langit itu hukumnya suci, baik karena hujan, baik karena salju, baik karena musim dingin, seperti di Wonosobo itu kan sampai mencair, berubah jadi es nih, karena embun, kemudian kondisi yang sangat dingin akhirnya dados es. Itu boleh kita gunakan untuk ditampung ten ember nganti enten ese bar niku dicairke tinggi wudu angsal mboten? Angsal. Ya. Karena apa? Itu air langit. Air langit itu suci, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air tahura untuk bersuci, ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat 11, surat Al-Anfal ayat yang ke-11, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan diturunkan kepada kalian dari langit. Apa yang diturunkan? Ma'an, berupa air. Liyutahhirakum bih, supaya kalian bersuci dengan air tersebut. Maka kegunaan air itu diantara untuk menghidupi kehidupan makhluk hidup, juga digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bahr tahurun aidon, dan air laut itu juga suci walaupun ada rasanya. Rasanya napa, Bu? Asin. Warnane napa? Enten warnane mboten air laut menika? Iya kono jawab air laut, bingung. Air laut warnane napa, Bu? Biru napa bening? Bening napa biru? Tergantung Ustaz. Yen tak gawa ning nggon jaba ya biru kan ngoten, kena air pantulan langit kan ngoten. Tapi yen tak gawa ning omah ya warnane putih bening kan ngoten. Air laut itu suci walaupun ada rasanya, termasuk ada warnanya. Kadang kan ada yang sing rodok budak Bu, air laut di beberapa tempat pantai itu rodok budak. Itu boleh kita gunakan untuk berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi hukmil bahri, tentang ketentuan berkaitan dengan laut, wa huwal ma'al katsir, ya, awil milhi faqat. Air bahar atau mengenai laut itu adalah air yang banyak dan rasanya asin, itu disebut air laut. Huwat tahur ma'uhu, air laut itu suci airnya. Wa hillu maitatuhu, dan bangkai binatangnya di dalam air laut itu juga halal. Boleh kita konsumsi, seperti misalkan ikan apa? Udang misalnya, udang yang dari laut kan kalau dibawa ke daratan pun mati. Iwak kan ngeten. Iwak tongkol niku wis mati apa isih urip? Pun mati urip kloget-kloget malah. Sudah mati dibawa ke sini. Disembelih mboten? Mboten, ya, mboten disembelih. Tapi tetap dianggap makanan yang halal. Loh, kenapa halal padahal mboten disembelih? Itulah petunjuk Nabi. Bangkai saja, bangkai itu berarti mati di laut dengan sendirinya, itu saja boleh kita makan. Kata siapa? Kata Rasulullah. Wa ma'u zamzam tahurun, dan air zamzam, air sumur niki ya, itu juga suci. Ya, iman-iman air zamzam nggo wudu ya. Mending diunjuk kan ngoten. Mending diminum. Ya. Wa minat tahur kullu ma'in. Dan air yang suci itu adalah semua air mutaghayyirun bisababi tulil mukfi, ya. Air yang suci, termasuk air yang suci adalah air yang dia berubah disebabkan karena lamanya air tersebut mandek, Bu, ya. Air tersebut terlalu lama diem, misalnya ten blumbangan ngoten nggih. Airnya diem saja. Sampai airnya au ta'atsuri bi muqarrihi au mumarrihi. Akhirnya warna air tersebut berubah. Pun rodok napa kuning ngoten nggih. Jane bening. Ning mergo suwene ten blumbang niku wau warnane rada kuning ngoten. Karena memang di dasarnya niku tanah atau air sungai, ya, yang dia sebenarnya bening dan suci, ya. Tapi warnanya tidak lagi bening. Karena apa? Sudah terkena, ya, tanah misalkan, sehingga warnanya tidak lagi bening, tapi agak ke coklat-coklatan. Air-air yang semacam itu, yang berubahnya itu karena alami, itu hukumnya dianggap suci. Airnya suci dan menyucikan.
selama perubahannya disebabkan karena alami. Ya. Seperti di sini disebutkan seperti terkena daun, kejebloan godhong nika nggih, godhonge dangu ten mriku warnane pun mboten bening melih, pun radi budheg. Selanjutnya wal ma'ul katsir tahurun aidan, dan air yang banyak itu suci. Ya. Wa tahdidihi wa fi tahdidihi ra'yani. Air yang banyak itu suci. Air yang banyak niku sepinten, Bu? Sak ember niku kathah mboten? Garek embere Mas, kan gitu. Ember gede napa ember alit? Yen ember ageng, ember gede niku kathah napa mboten? Di dalam Islam disebut air yang suci adalah air yang banyak. Air yang banyak itu suci. Berarti air yang sedikit tidak suci? Ya suci, manakala tidak bercampur dengan benda najis. Kalau air yang banyak itu nanti walaupun terkena najis sedikit gitu, itu tidak mempengaruhi. Nah, air yang banyak itu yang bagaimana? Kriterianya bagaimana? Fihi ra'yani. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat pertama itu pendapat dari Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, berpendapat air yang disebut air yang banyak itu adalah air yang tatkala ujung sini dipegang, lawan ujungnya itu tidak bergerak. Terus misalnya ketika dipegang, demoke biasa Bu, mboten diteplok wonten nggih. Demoke misalnya mriki toyo, kita pegang bagian depan kita tak gitu. Nanti ujung yang sebelah sana mboten gerak. Mboten ubah. Niku disebut air yang banyak menurut perspektif mazhab Hanafi. Bisa difahami Bu? Menurut Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, menurut pendapat kedua, ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabalah. Namanya air yang banyak itu adalah air yang sebanyak kullatain. Wa dhahaba Syafi'iyyatu wal Hanabalatu ila anna al-ma'al katsir. Dan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berpendapat bahwasanya air yang banyak itu huwa ma balagha kullataini, ya, air yang jumlahnya sebanyak 2 kullah. Kalau 2 kullah itu dianggap air yang banyak. 2 kullah niku pinten, Bu? 2 kolah. Mboten niki mboten kolah, tapi kullah, qaf, kullah bahasa Arab. Mboten basa Jawa, kolah mboten. Yen kolah niku bak mandi. Tapi bahasa Arab niku kullah. Kullah itu apa? Ya takaran sebanyak 2 kullah. Lah 2 kullah menika pinten ta Ustaz? 2 kullah menika tusawi sepadan, ya, sama dengan berkisar antara 270 liter. Wayahe Bu. Wayahe napa? Wayang geletak nih. Ya, jadi sejak kemarin dari Ba'da Isya ngisi kajian sampai rumah jam hampir 9:30. Belum sempat istirahat. Nanti Ba'da subuh ngisi lagi tadi. Terus lanjut niki bar mengke lanjut melih acara selanjutnya. Ya, sampai sini dulu masih ada sekitar 5 menit. Kata saya mulai tadi jam 8 5 menit, jam 7 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Faham mboten, Bu? Mugi-mugi faham. Biasanya kalau saya ada pendahuluan dulu, pendahuluan sampai 4 minimal 3 kali, cepat kayak nonton 3 kali atau 4 kali pertemuan untuk pendahuluan. Dan pertanyaan? Ada pertanyaan? Kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Yen mboten enten nggih, alhamdulillah.
Semoga saja dengan tidak adanya pertanyaan menunjukkan kefahaman atau ya, sing penting dugi Bu. Kalau saya tuh yang penting jenengan dugi niku pon alhamdulillah. Yen dereng paham sakniki insyaallah besok ya, karena kefahaman itu mboten langsung kula ngisi langsung paham niku mboten. Karena memang kepahaman itu pemberian dari Allah, kita difahamkan oleh Allah. Tidak semua orang langsung belajar. Saya sendiri saja tidak langsung belajar terus paham mboten. Perlu proses. Lulus SMP mondok sekawan tahun. Ya terus pesantren meleh, terus belajar meleh. Terakhir niku nggih tesih. Sampai saat ini pun masih terus belajar. Nggih. Nah, itu paham itu perlu waktu, ya. Tapi kalau misalkan ini di kesempatan ini ada yang kok saya bingung Ustaz ya, masalah ini tanyakan. Nanti kalau Ustadz bisa jawab, saya bisa jawab, nanti kami jawab. Kalau tidak bisa ya PR buat kami, akan kami carikan jawabannya. Begitu. Dan semoga kecepatan buatan Bu. Kalau ngisi ngeten niki wau kecepatan buatan. Buatan ya, alon-alon nih, insyaallah pelan-pelan nanti. Karena memang belajar kalau saya ini mengkaji, buatan pengajian. Bu. Kita mengkaji kitab tenanan. Kan kula waos wae dadi sinaune tenanan mboten asal pengajian gitu ya insyaallah dan mugi-mugi berkah. Kalau tidak ada pertanyaan kami cukupkan sekian niki langsung saya kembalikan napa doa Bu. Doa kula berarti sing mimpin. Oh nggih, berarti kita tutup dereng terakhir Bu ya. Niki donga rumiyin kayak kembali kepada pembawa acara. Dari saya kajian ini pembahasan kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan mohon keikhlasan dan maafnya. Mari kita aminkan doa yang kami lantunkan, semoga nanti doa yang kami lantunkan jenengan aminkan nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga doa tadi dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan hamba-hamba yang dijanjikan oleh surganya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.